Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di pertemuan ke-12 mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah, kita akan membahas hal yang memang cukup penting untuk masa depan Anda, gitu ya, yaitu tata cara melamar kerja, gitu ya, atau tata cara mungkin juga sebuah motivasi untuk kehidupan Anda, dan juga tata cara pembuatan kurikulum vitae yang benar, gitu ya. Nah, sekarang pada masa pandemi ini, nah apa yang sering Anda lakukan? Apakah Anda tetap rebahan, ya, atau mungkin juga Anda tetap bekerja atau belajar gitu dari rumah gitu ya, dan tetap rajin gitu. Nah, ini akan membedakan masa depan Anda, membedakan pembentukan Anda gitu ya, membedakan output Anda. Jadi orang yang terbiasa santai dengan orang yang terbiasa bekerja, mungkin melakukan aktivitas sehari-hari itu keluarannya akan beda. Ya, meskipun memang waktunya yang Anda lakukan sama-sama 24 jam, waktu hidup Anda dalam satu hari 24 jam, dan kuliahnya sama, tapi kadang-kadang output dan ketika lulus di kuliah itu akan berbeda, gitu ya. Nah, karena apa? Karena ya memang perbedaannya dari aktivitas Anda yang Anda lakukan, gitu ya. Nah, jadi dua hal yang akan menentukan itu adalah sukses dan gagal, gitu ya. Nah, apakah Anda akan sukses atau gagal itu tergantung Anda, gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda pengen sukses, gitu ya, hal yang memang harus dilakukan itu yang memang pertama itu tidak ada kesuksesan besar yang diawali dari tanpa diawali dengan kesuksesan yang kecil. Jadi dari sekarang itu mulailah belajar, mulailah melatih skill dan segala macam gitu ya, skill-skill Anda gitu, supaya nanti pas ketika Anda lulus gitu ya, dan ketika Anda mau diterima kerja atau mungkin juga Anda melamar kerja atau mungkin juga ada kesempatan, Anda sudah siap gitu ya. Karena yang namanya kesuksesan itu adalah pertemuan kesempatan dan kesiapan. Jadi contohnya ada sebuah lowongan kerja diperuntukkan untuk orang ahli dalam editing video. Tapi ketika kuliah Anda nyantai, Anda tidak jarang sekali ngelatih editing video Anda gitu ya. Maka kemungkinan Anda tidak akan sukses. Tapi kalau seandainya editing Anda sudah jago, pas Anda masuk ke sana, pas Anda ikut pelatihan atau mungkin juga bukan pelatihan atau ikut juga seleksi gitu ya, Anda yakin mungkin akan menang gitu ya, karena skill Anda memang sudah mumpuni gitu di sana. Nah, jadi hal apa yang harus Anda mulai? Jadi mulailah dari sekarang, ya. Jadi singkirkan rebahan-rebahan kecuali kalau seandainya Anda lagi tiduran, lagi istirahat gitu ya. Tapi kalau istirahat terus ya apa bedanya? Mumpung Anda masih muda gitu ya. Terus dari diri sendiri, ya. Mulai dari diri sendiri, jangan sampai menasehati orang lain ya. Ya minimal rubah diri sendiri dulu gitu ya. Nanti orang lain juga kadang-kadang suka sering ikuti. Kalau seandainya Anda menjadi sebuah trending gitu ya, bukan trending ya. Istilahnya seorang follower ya. Jadi Anda banyak diikuti karena Anda sukses. Jadi biasanya seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda sukses, orang lain akan ikut-ikuti. Kalau orang gagal mungkin akan mencibir gitu ya. Itu wajar seperti itu ya. Jadi mulai dari diri sendiri ya. Terus mulai dari hal yang kecil yang tadi disebutkan. Itu kalau seandainya yang ini adalah 3M ya yang biasa digaungkan oleh guru saya Agim biasanya seperti ini. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari sendiri dan mulai dari hal yang kecil gitu ya. Karena sekarang itu di nomor 3 biasanya. Mulai dari saat ini. Nah, jadi yang tadi disebutkan kreativitas, kegigihan, keuletan gitu ya. Ini adalah kunci melakukan percepatan diri. Yang tadi disebutkan. Jadi kata kunci kata yang ditekankan di sini adalah percepatan diri ya. Ini adalah kunci sukses karya besar orang biasa dalam meluar biasakan dirinya. Jadi ketika orang contohlah teman Anda gitu ya, teman Anda waktu SD dan bedakan ada teman yang sudah sukses, ada yang tidak gitu ya. Ada yang tidak. Itu bedanya memang dari sini. Kreativitasnya mungkin lebih tinggi, kegigihan mereka berjuang lebih gigih gitu ya. Keuletan dia dalam belajar atau dalam bekerja itu lebih ulet gitu ya. Lebih berkonsentrasi daripada orang yang nyantai-nyantai saja, maka hasilnya juga akan berbeda. Jadi itu adalah percepatan diri. Jadi contohlah hal yang lain dalam percepatan diri itu bukan dari diri Anda sendiri gitu ya. Ada yang mempengaruhi, contoh dari lingkungan gitu ya. Anda ketika bergaul, kalau seandainya ada kata Sayyidina Ali bin Abu Thalib itu kalau seandainya Anda ingin melihat masa depan Anda, lihat
5 tahun ke belakang Anda bergaul dengan siapa. Jadi kalau seandainya Anda pengen tahu 5 tahun ke depan Anda akan seperti apa, sekarang bergaul dengan siapa. Kalau Anda bergaulnya dengan orang-orang yang memang bisa memajukan diri sendiri gitu ya, ahli dalam beberapa skill gitu ya, terus ya sering mengembangkan kemampuannya, maka di masa depan Anda akan lebih baik ya. Tapi kalau zaman sekarang santai saja gitu ya, atau mungkin juga ngopi gitu ya, dan ya terlalu santai gitu ya, maka tidak akan ada perubahan di 5 tahun yang akan datang. Jadi cari lingkungan, cari teman yang baik gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa mendorong Anda dalam percepatan diri. Nah, jadi dunia usaha modern ini pencari pekerja itu akan seperti apa? Jadi yang pertama itu ciri pekerja yang bisa membantu dia dunia usaha untuk sukses ya. Jadi kalau Anda ingin sukses atau mungkin juga Anda seorang pengusaha, pasti akan mencari seseorang dengan hal-hal berikut. Pertama mungkin punya keterampilan dan dibutuhkan badan usaha gitu ya. Ya pasti seperti itu gitu ya. Nah, terus punya kegigihan dan kedisiplinan yang tinggi. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Jadi contoh seperti ini, kalau seandainya kita terbiasa beli ke warung, ya, warungnya eh, pasti disiplin, ya, disiplin buka jam 6, tutup jam 9. Maka para pelanggan pasti tahu gitu ya, buka jam 6, tutup jam 9. Tapi kalau warungnya tidak disiplin, bukanya terserah dia gitu ya. Mungkin siang, mungkin sore gitu ya. Mungkin mereka akan mencari warung yang lain gitu ya. Dan itu kedisiplinan ya. Itu contoh kecil. Terus menuntut gaji sewajarnya saja. Ya, karena memang yang namanya usaha juga kan ada marginnya, ada input output pendapatan gitu ya. Jadi kalau seandainya pengeluaran Anda atau gaji Anda terlalu besar daripada pendapatan, ya tidak mungkin akan berjalan perusahaan itu gitu ya. Ya memang sewajarnya saja. Tapi kalau seandainya Anda dapat menghasilkan uang yang lebih tinggi gitu ya, pasti perusahaan akan menggaji Anda lebih tinggi. Tapi kalau di luar itu, Anda lebih baik berusaha sendiri ya, membuat badan usaha sendiri gitu ya. Nah, itu lebih bagus. Nah, terus mau belajar, ini hal yang pasti gitu ya. Karena memang kalau Anda malas, tidak mau belajar, Anda tidak akan tahu. Ya, you never know, you never try, you never try, you never know gitu ya. Jadi coba saja dulu belajar, lalu Anda akan bisa gitu ya. Anda akan bisa berusaha, Anda akan bisa ya minimal geserkan dulu ego, geserkan dulu gengsi gitu ya di sana. Terus mempunyai sikap melayani. Nah, di sini ya. Jadi buat orang lain itu nyaman gitu ya. Kalau orang lain nyaman, mungkin uh, Anda akan tetap banyak didukung. Maksud di sini kalau seandainya Anda mempunyai sebuah toko gitu ya, terus Anda dapat melayani dengan baik gitu ya, terus orang lain nyaman berbelanja dengan Anda, maka pelanggan akan semakin banyak. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, maka orang lain di sini ya, meskipun harganya murah tapi pelayanan kurang bagus, mereka akan memilih dari yang lain gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu jujur jujur jujur. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi kalau tanpa kejujuran semuanya akan sia-sia gitu ya. Meskipun Anda pintar, tapi kalau tidak jujur, ya itu adalah sebuah bencana. Sebuah bencana. Dan kejujuran ini adalah modal yang terbesar. Jadi kalau seandainya jujur tidak bisa, ya mungkin akan Anda belajar nanti bisa gitu ya. Nanti kesananya dari awal kejujuran itu Anda akan bisa, Anda akan mempunyai skill-skill yang lain gitu ya di sana. Nah, tapi kalau tidak jujur gitu, tidak jujur mungkin korupsi uang atau mungkin juga hal yang lain seperti banyak alasan, tidak jujur segala macam itu akan mengurangi nilai Anda gitu ya di sana. Terus mempersiapkan diri mulai dari mana? Nah, ini yang tadi disebutkan, ya, sifat jujur, tekun, mau belajar dan melayani. Ini hal yang hal yang sangat penting. Jadi mempersiapkan diri. Kalau seandainya usahakan Anda itu pintar dalam satu bidang, ya, usahakan gitu. Usahakan meskipun Anda bisa banyak bidang, tapi jadilah ahli dalam satu bidang itu. Contohlah Anda senang dalam robotika, maka ahli jadi robotika, maka Anda akan dicari. Ya. Terus kalau Anda senang animasi, ya, jadi ahli animator, maka akan dicari juga seperti itu gitu ya. Jadi keahlian yang high skill, yang di atas rata-rata, mungkin bukan Anda yang cari kerja, tapi pekerjaan yang akan mencari Anda gitu ya. Karena memang seperti itu gitu. Jadi hampir sama seperti ini. Dokter umum dengan dokter spesialis itu akan berbeda bayaran.
berbeda, mungkin kalau dokter spesialis itu banyak dicari gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, persiapkan diri Anda. Terus menyusun strategi. Nah, ini susun strategi memilih dunia usaha yang dilamar gitu ya. Ini cari dunia usaha apa yang akan Anda lakukan apa atau Anda senangi gitu ya. Terus cari informasi dan kesempatan. Nah, ini di sini sangat penting ya. Jadi kalau Anda tidak mencari informasi, tidak mencari kesempatan, maka ya memang Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu ya untuk sukses gitu ya. Terus mengirim lamaran mungkin sebanyak-banyaknya. Kalau Anda dapat informasi 30 perusahaan, maka kirim ke 30 perusahaan tersebut. Nanti tinggal pilih saja kalau seandainya ada panggilan gitu ya, yang kira-kira memungkinkan, yang kira-kira Anda membuat lebih worth it gitu ya. Terus surat lamaran yang mengena, ya ini harus nanti kita akan bahas. Terus menghadapi tes masuk, ini juga Anda harus percaya diri, harus yang disebut jujur gitu ya. Dan yang pasti skill Anda itu harus mumpuni. Terus menghadapi wawancara. Nah, ini wawancara ini sangat penting ya. Jadi lebih kepada Anda membuat percaya si perusahaan. Nah, di sana. Terus mencari informasi dan kesempatan. Nah, ini kreatif. Jadi tidak terpaku pada satu sumber, cari sumber sebanyak-banyak ya. Tidak menunggu, jangan menunggu. Jadi cari mungkin kalau di daerah ini tidak ada, daerah lain yang ada gitu ya. Jadi semakin Anda mencari banyak informasi, maka informasi kesempatan itu akan semakin besar. Mungkin dari surat kabar, mungkin dari majalah, dari kenalan, organisasi, atau mungkin juga placement agensi ya, atau kampus tempat kursus itu kesempatan-kesempatan atau informasi lowongan kerja itu pasti banyak ya di sana. Nah, terus surat lamaran kurikulum vitae. Nah, ini kita akan bahas yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Nah, jadi surat lamaran ini yang kita perlu yakinkan bahwa mencari kerja bahwa kita memenuhi persyaratan kerja, mereka ajukan bukanlah sekadar mengajukan kualifikasi atau kemampuan kita. Jadi, kita juga harus menunjukkan bahwa kita menaruh minat yang cukup besar. Jadi, buatlah mereka percaya. Jadi, terhadap suatu organisasi yang menawarkan pekerjaan itu gitu ya, dan mempunyai minat untuk pekerjaan bagi organisasi tersebut ya. Jadi, meskipun contoh Anda pertama itu adalah lulusan informatika, tapi bekerja di bank gitu ya. Tapi kalau seandainya mungkin Anda minat ke sana, buatlah mereka percaya bahwa kemampuan di informatika itu, karena informatika itu banyak sekali, luas sekali ya, kesempatan kerjanya gitu ya. Maka buatlah mereka percaya dengan Anda gitu ya. Jadi minimal pertama itu buat mereka nyaman, buat mereka percaya dengan kemampuan Anda, dengan tekad Anda, dengan keseriusan Anda. Ya, seperti itu ya. Nah, terus surat lamaran juga ini sebutkan nama posisi yang Anda inginkan. Ini yang pasti harus dicantumkan di sini. Jadi sebutkan dari mana kita mengetahui ada tawaran kerja dan posisi tersebut dari mana. Nah, posisi apa yang Anda inginkan? Biasanya itu seperti itu. Terus sampaikan bagaimana kemampuan yang Anda miliki. Jadi biasanya itu melampirkan beberapa mungkin sertifikat atau sertifikat khusus, sertifikat seminar dan segala macam, atau mungkin juga penghargaan-penghargaan itu bisa. Yang memang itu bisa menjamin kita mempunyai kualifikasi atau posisi yang ditawarkan ya. Terus sampaikan kemampuan dan keterampilan yang merupakan kemampuan dan keterampilan yang utama ya di sini. Nah, terus usahakan tampak ada kecocokan dengan keterampilan Anda dan pekerjaan yang ditawarkan. Jadi meskipun awalnya biasanya gitu ya ada ketika Anda bekerja ada ketidakcocokan ya, tapi usahakan pertama tampilan pertama gitu buatlah seolah-olah Anda cocok ya. Kesananya biasanya setiap perusahaan itu ada training atau mungkin juga tidak training juga, Anda akan belajar dari sana bagaimana cara Anda bekerja dan memang pada dasarnya, pada garis besarnya yang Anda pelajari di sekolah-sekolah, di kampus gitu ya. Kadang di perusahaan itu mungkin tidak hal yang lain yang Anda pelajari gitu ya, yang tidak diajarkan di kampus itu mungkin tidak akan dipakai. Tapi hal yang lain yang akan dipakai. Meskipun memang beberapa pelajaran itu tetap dipakai, tetap digunakan gitu ya. Skill Anda, kemampuan Anda, beberapa pelajaran termasuk pelajaran ini materi ini tetap dipakai gitu ya. Meskipun itu tidak semua. Tapi ya usahakan memang kalau seandainya tidak cocok pun biasanya akan mengiringi gitu ya. 1 tahun Anda bekerja, Anda akan ahli di sana gitu ya. Karena mengulangi pekerjaan, Anda sudah punya pengalaman di pekerjaan tersebut, Anda akan jadi ahli. Ya. Terus sebutkan pengalaman yang menunjang poin di atas, baik secara langsung ataupun tidak langsung di sana ya.
Nah, terus berikan hal yang akan mempermudah proses selanjutnya yang di sana gitu ya. Jadi kalau seandainya proses-prosesnya seperti tunjukkan sertifikat, tunjukkan bukti-bukti segala macam itu memang harus kalau ditunjukkan ya ditunjukkan ya atau dilampirkan. Nah, terus kita akan bahas tips membuat cover letter yang menarik. Nah, yang pertama ada 3 in 1 alinea dan satu halaman. Jadi alinea pertama itu konteksnya acuan sebagai referensi iklan atau informasi untuk posisi tertentu. Terus alinea kedua summary profile. Ini masukkan summary profile yang ditonjolkan relevansinya terhadap pekerjaannya. Ya. Terus alinea ketiga penutup. Ini ucapan terima kasih dan permintaan untuk interview. Ya. Terus sertakan juga pas foto terakhir staples, bukan di clip atau di scan atau foto yang harus scan foto yang menarik, maksud di sini yang formal gitu ya. Nah, terus kurikulum vitae. Nah, ini dokumen yang harus dinamis. Nah, ini kurikulum vitae atau CV yang akan kita bahas. Nah, ini kita akan bahas sekarang ya, bagaimana tata cara pembuatan CV yang bagus. Nah, dokumennya harus dinamis, bukan sekedar daftar yang ditulis dengan tujuan khusus. Ini sebagai penunjang surat lamaran. Jadi, sumber informasi juga yang mempermudah pengambilan keputusan bagi pencari kerja gitu ya. Nah, jadi apa itu pengertian dari kurikulum vitae? Nah, ini kurikulum atau CV, kurikulum vitae, ini lebih akrab disebut CV, adalah suatu halaman yang berisi tentang data pribadi Anda gitu ya. Mungkin background pendidikan, pengalaman bekerja dan lain sebagainya yang ditujukan untuk melamar suatu pekerjaan. Nah, ini karena dari CV itu atau riwayat hidup, inilah pihak perusahaan dapat menilai atau melihat potensi yang pada calon karyawan ya. Jadi kalau CV-nya meyakinkan, pengalamannya bagus, cara pembuatannya bagus, ya isi atau tadi disebutkan di awal itu ada persiapan Anda eh, ketika melatih skill-skill Anda itu cukup meyakinkan gitu ya. Maka isian CV itu memang bisa meyakinkan pimpinan perusahaan tersebut. Ya. Nah, jadi sehingga secara tidak langsung menjadi faktor penentu dalam diterima atau tidaknya Anda dalam melamar pekerjaan. Ya. Nah, ada urutan ketika membuat penulisan CV. Pertama, identitas pribadi. Nah, ini data pribadi. Ini cantumkan identitas Anda dengan jelas seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, gitu, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, tinggi badan, gitu ya, tinggi dan berat badan, terus alamat, nomor telepon, email, gitu ya, dan hal-hal khusus lainnya. Jadi sebaiknya yang Anda miliki. Jika tidak miliki, Anda mungkin membuat alamat email contohlah di Gmail, di Yahoo atau di Hotmail atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu untuk pertama data pribadi ya. Terus yang kedua itu adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini cantumkan pendidikan formal, mungkin juga pelatihan yang tadi disebutkan, kursus gitu ya, yang memang itu dapat meyakinkan skill Anda di sana. Jadi yang pernah diikuti lengkapnya dengan tahun masuknya, tahun lulusnya, jurusannya dan jenjang studi ya, dan lembaga pendidikannya biasanya gitu ya. Nah, urutannya ini dimulai dari pertama pendidikan formal terlebih dahulu, barulah kemudian pendidikan non formal seperti khusus, pelatihan, seminar dan yang lain-lain gitu ya. Nah, itu pendidikan. Nah, terus kemampuan. Nah, ini uraikan kemampuan secara singkat, kemampuan Anda yang relevan dengan bidang pekerjaan yang dilamar. Jadi misalkan Anda melamar pekerjaan di bidang akuntansi. Nah, maka jelaskan secara singkat bahwa Anda memahami akuntansi dan administrasi. Nah, sistem perpajakan biasanya bekerja menggunakan komputer. Tentunya saja itu kemampuan Anda mungkin harus paham betul cara penggunaan komputer tersebut untuk melakukan perpajakan gitu ya. Ini juga dapat ditulis dan dicantumkan tersebut dengan harus benar-benar Anda miliki gitu ya, kemampuan tersebut. Jadi jangan mencantumkan kemampuan yang tidak Anda miliki. Jadi utamakan dulu kesiapan yang tadi ya. Jadi persiapkan kemampuan Anda, baru CV itu akan menjadi lebih baik ya. Nah, terus uh, selanjutnya itu pelamar pekerjaan. Cantumkan deskripsi singkat tentang pekerjaan Anda pada perusahaan sebelumnya. Jadi pengalaman Anda. Ya. Nah, ini lengkapnya dengan pangkat, jabatan, jenis pekerjaan, prestasi bila ada gitu ya. Terus tanggung jawab, wewenang pekerjaan, serta periode kerja, bulan, tahun menempati posisi ya, tersebut. Nah, ini urutannya yang pertama dimulai dari pekerjaan atau jabatan atau posisi terakhir di sini. Nah, terus selanjutnya pengalaman organisasi ini bila ada. Jadi organisasi juga penting. Jadi kalau seandainya di setiap perusahaan kalau Anda sering berorganisasi di kampus ya,
ketika Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan atau mungkin juga Anda masuk dalam sebuah instansi dinas atau yang lainnya, Anda akan lebih dipercaya kalau Anda sering berorganisasi. Karena apa? Mungkin skill dalam public speaking Anda, kepemimpinan Anda itu sudah teruji ya di sana. Dan memang itu banyak sekali hal-hal yang memang terjadi. Contoh kakak saya gitu ya, kakak saya ada di organisasi, ada adik kelas saya yang mungkin di bawah kakak saya ya lebih beberapa tahun. Tapi adik kelas saya itu berorganisasinya sangat rajin. Pernah menempati posisi ketua. Maka ketika kerja di dinas ya, adik kelas saya itu lebih dipercaya di perusahaan. Meskipun memang kakak saya juga pernah pengalaman di organisasi. Tapi melihat pengalaman di organisasinya lebih bagus, pernah menempati posisi ketua, maka adik kelas saya itu lebih dipercaya. Karena apa? Mereka percaya kemampuannya ya, dari sana ya. Jadi cantumkan pengalaman organisasi yang relevan sesuai dengan atau berhubungan. Jadi dengan jenis pekerjaan yang dilamar tersebut. Bila tidak ada relevan, lewati saja ya. Nah, terus urutan penulisan kurikulum vitae. Yang pertama, pengalaman yang menunjang bila ada. Terus cantumkan pengalaman yang menunjang seperti promosi Anda dan sebaiknya yang relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda lamar tersebut. Jika Anda melamar di posisi program komputer, maka pengalaman sebagai ketua RW itu atau juara bulu tangkis itu tidak relevan. Jadi tidak usah dicantumkan ya. Jadi tidak usah semua hal itu dicantumkan gitu ya. Nah, jadi yang relevan saja ya, atau kalau tidak relevan itu lewati saja. Jadi Anda kalau seandainya Anda ingin melamar pekerjaan sebagai programmer komputer, maka mungkin Anda pernah bekerja sebagai developer di sebuah perusahaan Android gitu ya. Nah, itu bisa dicantumkan di sana ya. Nah, terus selanjutnya eh, huruf kertas foto dokumen pendukung. Pertama, gunakan kertas polos putih. Jadi hendaknya polos, tidak menggunakan background image ya. Jadi tidak boleh ada, mungkin kalau seandainya ada waktu kuliah atau mungkin juga waktu sekolah sering membuat atau membeli atau memakai buku tulis yang punya background ya. Tapi kalau di CV itu jangan ya. Jangan sampai background gambar Hello Kitty atau apa ya, janganlah ya. Tidak terlalu formal. Jadi usahakan yang jelas ya, yang jelas, yang polos, yang putih. Jadi sebaiknya jangan menggunakan form CV yang dijual di toko-toko ya. Karena ya apa ya, mungkin pertama kalau seandainya form CV yang di dicantumkan di toko-toko gitu ya, di tempat fotokopian, mereka mungkin kurang percaya Anda bisa membuat CV yang bagus atau tidak gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda membuat CV langsung diketik Anda oleh sendiri gitu ya, CV Anda bisa lebih bagus daripada yang dijual di toko-toko, dan itu bisa membuat perusahaan itu lebih percaya ya tentang kemampuan, mungkin skill, minimal skill mengetik Anda gitu ya, atau skill membuat kata-kata di dalam CV tersebut. Nah, tulis ketik dengan huruf standar dan surat resmi. Jadi jangan alay, jangan pakai bahasa gaul dan segala macam. Yang formal ya. Jadi CV ditulis dengan tangan, jadi jangan ditulis dengan tangan, namun diketik ya. Terus gunakan huruf dengan ukuran jenis standar warna hitam. Contohnya font Arial atau Times Roman gitu ya. Yang formal, jangan Comic Sans atau English ya. Jangan ya. Terus font terbaru ini lampirkan pas foto minimal ukuran ya mungkin 3:4, 4:6 gitu ya. Sebaiknya digunakan pas foto berwarna dan berpakaian resmi, misalnya jas dan dasi lengkap ya. Nah, terus dokumen pendukung. Nah, ini dokumen pendukung, lampiran dokumen seperti bukti yang dicantumkan di CV. Mungkin ijazah, mungkin transkrip atau penghargaan atau hal yang lain gitu ya. Jadi bila ada mungkin nilai Anda bagus, mungkin penghargaan Anda cum laude gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Itu dicantumkan. Nah, ini nota atau catatan. Nah, ini biasanya orang yang membuat dalam satu lembar saja, tapi tidak biasa menarik bagi HRD, semakin tebal CV menunjukkan semakin berkualitas dan banyaknya pengalaman diri Anda. Nah, jadi kalau seandainya pengalamannya banyak, dibuat CV-nya semakin banyak gitu ya, rentetan penghargaan atau rentetan pengalaman organisasi Anda, itu akan membuat HRD itu menjadi lebih percaya. Nah, terus CV juga termasuk penelitian, pengalaman mengajar, publikasi, hibah, dan sebagainya. Penghargaan informasi dan sebagainya ini lebih relevan.
yang Anda lamar. Ini mulailah dengan membuat daftar informasi dan latar belakang, kemudian mengatur ke dalam kategori dan pastikan tanggal semua publikasi itu dimasukkan. Nah, ini contoh beberapa kerangka kerja CV. Ini pertama yang struktur tradisional ya. Ini struktur yang sering dipakai. Yang pertama ada profil kurikulum vitae dengan ratanya rata kiri kita. Data profil, data pribadi seperti nama, nomor telepon sampai minat, hobi gitu ya, kondisi kesehatan, terus pendidikan, terus kursus ya, pelatihan, ini lewat non formalnya, pengalaman kerja, terus keterampilan yang Anda miliki di sini. Nah, ini kurikulum yang standar digunakan. Nah, jadi kerangka yang CV yang baik biasanya membantu perlihatkan diri Anda dan bakat Anda. Jadi, sebagian orang biasanya memakai kerangka tradisional yang A, yang sebenarnya ini kurang menarik sejujurnya gitu ya. Nah, ada yang terbaru, ini struktur yang efektif. Yang pertama ada nama, alamat, nomor telepon, email, terus pernyataan karir. Yang ke bawahnya itu hampir sama. Ada pengalaman kerja, pendidikan, kursus, keterampilan, hobi, minatnya. Ini di sini ada ya. Nah, terus struktur B yang ini lebih banyak mendatangkan panggilan wawancara. Ini karena menyampaikan informasi kepada calon atasan berdasarkan urutan kebutuhan yang menentukan. Tidak perlunya. Jadi makanya hobi itu diterakhirkan karena memang kebutuhannya itu tidak terlalu mendesak. Nah, berdasarkan urutan kebutuhan yang menentukan perlu atau tidaknya adakan wawancara. Nah, atasan ini akan lebih menarik dengan keahlian pengalaman yang dibandingkan beberapa usia minat Anda. Nah, bila memiliki kualifikasi yang diakui relevan dalam pekerjaan, sebaiknya keterangan seperti dicantumkan setelah nama Anda agar calon atasan Anda dapat melihat pengalaman profesional Anda. Pendidikan yang Anda tempuh, misalnya bagian pendidikan yang bisa ditulis setelah karir karena pengalaman kerja lebih relevan ya, untuk calon atasan Anda. Nah, terus struktur kerangka ini memang masih dimodifikasi gitu ya. Jadi dengan pengembangan seperti subjudul ya, seperti contoh lah yang tadi belum ditambahkan seperti pengalaman organisasi juga bisa ditambahkan ya. Terus keikutsertaan dalam seminar, training gitu ya. Jadi ditambahkan di dalam kursus. Terus sebagaimana inti seperti CV yang menampilkan informasi tentang diri Anda yang relevan untuk kebutuhan organisasi atau perusahaan yang Anda tuju ya. Nah, baik itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.